Pada masa aksara, peradaban sudah lebih maju dan mewariskan banyak peninggalan yang masih dapat dinikmati hingga sekarang. Peninggalan-peninggalan tersebut dapat ditelusuri karena pada masa ini leluhur sudah mengenal tulisan. Beberapa teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia sebagai berikut. A. Teori Brahmana. Menurut teori ini, agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh Brahmana. Karena Brahmana adalah kasta yang memahami dengan benar kitab Weda dan bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Hindu. B. Teori Vaishya. Menurut teori ini, penyebaran budaya India dilakukan oleh perdagangan India melalui jalur laut. C. Teori Ksatria. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh prajurit India yang ingin menaklukkan Nusantara. D. Teori arus balik. Berdasarkan teori ini, penduduk Nusantara yang ulung dalam berlaut melakukan interaksi di negara India dan pulang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu yang mereka pelajari. Masuknya Hindu-Buddha tentu saja mempengaruhi kehidupan dan aktivitas masyarakat di Nusantara. Kehidupan masyarakat Hindu-Buddha tidak dapat dipisahkan dari kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkuasa pada masa lalu. A. Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan gerbang masa sejarah Nusantara. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, di tepi Sungai Mahakam, dan dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti untuk Yupa. Prasasti Yupa bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Huruf Palawa tersebut diidentifikasikan bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar 400 tahun lalu. Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara dapat dikatakan sebagai penanda peradaban sejarah Nusantara di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan kerajaan ini merupakan sejarah tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri pada sekitar 400-500 Masehi di Jawa Barat. C. Kedaulatan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan bentuk kekuasaan dengan sistem kedaulatan. Kedaulatan dapat diartikan para raja-raja kecil atau datuk yang memiliki wilayah dengan kekuatan armada, perang, dan dagang. Datuk adalah sebutan yang umum digunakan di dunia Melayu. Pemimpin tertinggi disebut Maharaja. D. Kerajaan Mataram kuno. Ada suatu dongeng yang dibukukan, yakni Babat Parahyangan, serta cerita-cerita dari luar negeri. Prasasti Canggal yang bertahun 732 Masehi ditemukan pada sebuah bangunan Lingga Yoni di Gunung Ukir. Prasasti tersebut berhuruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Berdasarkan prasasti tersebut, raja yang bernama Sanjaya membangun Lingga Yoni. Sebagai penghormatan kepada Dewa Siwa, dapat disimpulkan bahwa Raja Sanjaya dan sebagian besar rakyatnya beragama Hindu. Kerajaan Medang Kamulan, Kahuripan, dan Kediri. Kerajaan Medang Kamulan ini pada awalnya adalah kerajaan Mataram kuno yang berkembang di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno diketahui sempat mengalami perpindahan pusat pemerintahan. Kerajaan yang awalnya berada di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur hingga pada akhirnya menghasilkan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Medang Kamulan. Adapun letak tempat dari Kerajaan Medang Kamulan berada di sekitar muara Sungai Brantas yang dengan ibu kota Hutan Mas. Lokasi Medang Kamulan termasuk Nganjuk sebelah barat, Pasuruan Timur, Surabaya Utara, dan Malang Selatan. Kerajaan Singasari. Raja pertama Kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Sumber cerita sejarah tentang Singasari terdapat di Kitab Paraton dan Negara Kertagama, serta ditambah dengan prasasti-prasasti peninggalannya. 1. Pararaton atau disebut Katuturannya. Nira Ken Arok isinya menceritakan riwayat Ken Arok dari lahir sampai menjadi raja dari urutan raja-raja yang memerintah di Singasari. 2. Negara Kertagama ditulis pada 1365 Masehi oleh Empu Prapanca yang merupakan seorang pujangga Kerajaan Majapahit, berisi tentang pandangan filsafat kemegahan Kerajaan Majapahit, perjalanan suci Wahamuru ke tempat percandian leluhurnya, dan sedikit memuat riwayat-riwayat Ken Arok. Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya merupakan pendiri dari Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya terkenal menjadi raja yang tegas dan bijaksana. Raja Wijaya wafat pada tahun 1309 Masehi dan dilanjutkan tahtanya oleh Jayanegara. Jayanegara wafat pada tahun 1328 Masehi, lalu dilanjutkan oleh Breh Kahuripan dan mendapat gelar Tribuana Tunggadewi Jayawisnu Wardani.
Pada masa itu terjadi pemberontakan dan pemberontakan tersebut berhasil direndam oleh Gajah Mada yang diangkat menjadi Mahapati. Gajah Mada menunjukkan pengabdiannya dengan mengucapkan Sumpah Palapa untuk mempersatukan seluruh Nusantara di bawah pimpinan Majapahit. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu adalah prasasti yang mengisahkan dilakukannya pembangunan saluran pengairan panjang 6.212 tombak sekitar 12 km atas perintah Raja Purnawarman. Kedua, Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun menggambarkan dua telapak kaki dengan tulisan Palawa berbahasa Sansekerta. Ketiga, Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ini menggambarkan kedua telapak kaki gajah dinyatakan sebagai telapak kaki air wata gajah kerajaan dewa. Ketiga, Prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini disebut Prasasti Koleangka. Terletak di daerah perkebunan jambu berjarak 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini mengisahkan kehebatan Raja Purnawarman. Kelima, Prasasti Lebak. Prasasti Lebak memiliki kemiripan model tulisan dengan prasasti tubuh Prasasti Lebak. Lebak ditemukan pada tahun 1947. Isinya menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran raja. Beberapa peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia sebagai berikut. 1. Candi. Berikut ini beberapa candi yang ada di Jawa dan Sumatera. A. Candi Borobudur. B. Candi Kalasan. C. Candi Mendut. D. Candi Prambanan. E. Candi Sewu. F. Candi Suku. G. Candi Plaosan. H. Candi Dieng. I. Candi Singasari. J. Candi Sumberawan. K. Candi Muara Takus. 2. Seni pahat patung seni ukir arca dari logam. Seni pahat patung hubungannya dengan patung dewa pada masa itu. Seni pahat patung berhubungan dengan religiusitas patung-patung itu, menggambarkan dewa atau dewi. Seni ukir juga biasanya menjadi pola hiasan dinding-dinding candi. Arca-arca dari logam juga dihasilkan dari perambatan Hindu-Buddha. Pada umumnya, arca logam berukuran kecil. Barang-barang dari logam emas juga didapatkan dalam bentuk cincin, gelang, rantai, kalung, jaman, dan lain-lain. 3. Hasil kesusastraan. Hasil kesusastraan zaman Hindu-Buddha biasanya ditulis pada daun lontar. Karena ditulis di daun lontar, biasanya banyak kesusastraan yang hilang dan mudah rusak. Kesusastraan pada zaman Hindu-Buddha ditulis sebagai ganjaran, prosa, dan tembang puisi. Ditinjau dari isi kitab kesusastraan, terdiri atas tutur kitab keagamaan sastra, kitab-kitab menceritakan mengenai keagamaan, kesusilaan, dan kitab uraian dan kitab sejarah. Beberapa kitab peninggalan kerajaan Hindu-Buddha diantaranya sebagai berikut. A. Kitab Bharata Yuda di tulisan MPU Sendah dan MPU Panulu. B. Kitab Semaradana tulisan MPU Darmaja. C. Kitab Negara Kertagama tulisan MPU Prapanca. D. Kerajaan Kitab Sutta Soma tulisan MPU Tantular. E. Kitab Pararaton merupakan kitab yang menceritakan silsilah Raja Singasari dan Majapahit. F. Kitab Sundaya merupakan kitab yang menceritakan peristiwa Bubat. G. Kitab Rangawale merupakan kitab yang menceritakan pemberontakan Ranggawale.